Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1456 sampai tahun 1460. Kau masih meremehkanku. Namun, orang-orang ini tidak banyak bicara padanya. Setelah kedua pemimpin itu menghunus pedang, lebih dari selusin pria berpakaian hitam bergegas maju. Tutupi matahari. Kehampaan. Tian Yuxiao segera mengenali dua pedang terkenal itu. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa ada 4 mata-mata yang bersembunyi di keluarga Nong, yang telah mencoba mengintensifkan konflik antara 6 aula. 6 kepala aula saling bertarung, sehingga 6 aula keluarga Nong, yang awalnya relatif bersatu, kini telah menjadi 6 aula yang berbeda untuk diri mereka sendiri. Keenam aula ini pada dasarnya tidak berinteraksi satu sama lain. Jika mereka berinteraksi, itu untuk bertarung. Pada dasarnya, keenam keluarga itu harus saling membenci, tetapi tidak boleh saling membunuh. Singkatnya, keenam aula dibuat tidak puas satu sama lain, dan kemudian seseorang harus mengendalikan wilayah tersebut dan tidak membiarkan siapapun meninggalkan keluarga Nong. Situasi di Jiangsu mirip dengan sebelum Guchen tiba. Saat itu, keluarga Bai, Jiang, dan Sangguan saling membenci, dan keempat keluarga itu terus-menerus terlibat dalam perselisihan terbuka dan terselubung. Semua ini dikendalikan oleh Master Guqi, yang di satu sisi, mengadu domba keempat keluarga itu, sementara di sisi lain, ia diam-diam mendukung satu keluarga dari belakang. Jika Anda kalah dalam pertarungan, Anda akan merasakan kekuatan misterius membantu Anda, memberi Anda peluang dan sumber daya. Tetapi ketika Anda menjadi cukup kuat, Anda akan menghadapi segala macam masalah yang melemahkan Anda. Keempat orang yang bersembunyi di keluarga Nong memiliki tujuan ini, untuk menjaga keluarga Nong dalam keadaan konflik internal, sehingga para petinggi dapat mengelola mereka dengan lebih baik. Meskipun Tian Yuxiao tahu Jing Niu kemungkinan besar adalah Cao Nianzu, dia tidak menyadari identitas 3 orang lainnya. Jika dia memberitahu musuh, keenam kepala aula mungkin akan terbunuh sebelum mereka sempat bertindak. Pada saat keempat orang ini bertindak, sudah waktunya untuk melenyapkan kepala keluarga Nong dan mempertahankan mata pencaharian keluarga Nong. Jadi pada saat ini, Tian Yuxiao juga merasa bahwa dirinya terungkap terlalu dini dan terlalu tidak sabar. Namun, Tian Zongtang adalah satu-satunya pamannya. Meskipun keluarga Tian tidak sepenuhnya punah, orang-orang yang terkait dengan garis keturunan Tian Yuxiao pada dasarnya sudah mati. Ini juga cara Cao Nianzu untuk mengendalikannya dengan lebih baik. Selain itu, Tian Zongtang telah diam-diam berkomunikasi dengan Gu Yanzi dan berpikir untuk meminta bantuan Guchen. Jadi, mereka pasti akan melenyapkannya sesegera mungkin. Tian Yuxiao benar, baik secara moral maupun logis, tetapi kesalahannya terletak pada statusnya sebagai Tuan Muda Aula Chimei. Tindakan impulsifnya bisa saja menjadi akhir bagi seluruh Aula Chimei. Benarkah sudah begini? Orang kecil manapun bisa menindasku. Tian Yuxiao mengancingkan kemejanya, menutupi lukanya dengan seringai. Lagi pula, dia adalah Tuan Muda Aula Chimei keluarga Nong. Ayahnya dulunya adalah seorang tokoh kesatria terkemuka. Beraninya orang-orang ini datang ke sini dan menghadapinya di tengah malam. Beberapa orang pasti akan bertanya, mengapa tokoh kesatria terkemuka ini terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Itu memang bisa dimengerti. Beberapa orang sangat kuat dalam pertarungan langsung, tetapi dengan sedikit kecerdasan, mereka jauh lebih mudah dihadapi. Tidak ada yang tahu kekuatan sejati ayah Tian Yuxiao. Bahkan tidak jelas siapa yang lebih kuat ayah Tian Yuxiao atau Gu Yanzi. Dia pasti setidaknya berada di puncak alam transformasi fana atau alam transformasi ilahi. Namun, dia bahkan tidak sempat bereaksi ketika seseorang menusuk tenggorokannya dengan pedang. Jelas pelakunya adalah seorang kenalan yang memanfaatkan ketidaksiapan dan menusuk tenggorokannya. Jika itu pertarungan langsung, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya harus menang 2 langkah. Sekelompok pria berbaju hitam itu tidak memberi Tian Yuxiao muka dan bergegas maju. Meskipun dia telah bertarung dengan Ji Sixuan di siang hari dan sekarang penuh luka, Tian Yuxiao mampu menghadapi orang-orang ini dengan mudah. Dia menebas ribuan pedang dan bergerak dengan sangat mulus. Wus! Meskipun gelap gulita di sekelilingnya, bayangan pedang dan desiran angin musim gugur membuat mereka menyatu di malam yang luas. Pertarungan itu begitu sengit sehingga Tian Yuxiao mengayunkan pedang bertaring hiu di tangannya, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan kanannya bergerak dengan sangat mulus, menghadapinya dengan mudah. Serangan pedang backhand. Energi pedang mengaduk semburan air, menghancurkan jembatan kayu di tempat. Boom! Beberapa pria berpakaian hitam di jembatan jatuh ke air. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, pasti akan menarik orang-orang dari Aula Chimei di sekitarnya.
Jika tidak diatur dan ditangani sejak awal, secara logis akan dilaporkan oleh seseorang dari Aula Chimei setelah bertarung begitu lama. Tian Yuxiao, sebagai tuan muda, tinggal di sini, dan pasti ada penjaga rahasia di sekitar. Jika terjadi sesuatu, dia akan memanggil seluruh Aula Chimei untuk membantu. Tetapi setelah bertarung begitu lama, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini pasti karena Cao Nianzu telah memobilisasi orang-orang pergi pada sore hari. Hahaha, kau memang pantas menjadi keturunan lembah hantu. Meskipun lukamu parah, kau masih bisa bertarung dengan begitu mulus dan terampil. Aku mengagumimu. Kata pria berpakaian hitam yang memimpin dengan dingin. Tian Yuxiao melirik pria itu dan mencibir, kau mau mencoba. Itulah maksudku. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam yang memegang pedang penutup matahari bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Tian Yuxiao. Tapi Tian Yuxiao bukan orang yang mudah ditaklukkan. Ia berbalik dan memutar pedang bertaring hiu di tangan kanannya 360 derajat di pergelangan tangannya. Ia mengambilnya dengan tangan kirinya, lalu mengayunkan pedang itu ke udara. Dentang. Dua energi pedang yang kuat bertabrakan, dan seluruh sungai dipenuhi suara ledakan. Mendengar suara ini, Tian Yuxiao juga melihat cahaya obor yang berkelap-kelip tak jauh darinya. Tapi itu tidak lama. Setelah api itu sampai di sini, ia berbalik dan berlari kembali. Hahaha, tidak perlu menunggu. Orang-orang dari Aula Chimei tidak akan datang menyelamatkanmu. Pria berpakaian hitam yang memegang pedang kehampaan berkata dengan suara dingin. Keterampilan Yanri sangat bagus, dan dia memang jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hitam itu. Begitu mereka bertarung, orang bisa tahu siapa kakak laki-laki dan siapa adik laki-lakinya. Sebelumnya, Tian Yuxiao menghadapi pria berpakaian hitam itu dengan mudah dan bisa menghadapinya dengan satu tangan. Namun, ketika bertarung dengan Yanri, dia harus bertarung dengan kedua tangan dan sangat waspada. Karena ketika mereka keluar sebelumnya, mereka melihat tubuh Tian Yuxiao, terutama pinggangnya, ditutupi kain kasa. Kebetulan Yanri terus menyerang pinggangnya, dan dengan cara ini, situasinya berangsur-angsur mulai berbalik. Swiss. Energi pedang yang tajam memotong mantelnya sekaligus, dan tidak hanya itu, kain kasa di dalamnya robek, menyebabkan luka yang baru saja sembuh langsung pecah dan berdarah. Meskipun wajah Tian Yuxiao tetap tanpa ekspresi, hatinya merasakan sakit yang tak terkatakan. Ia tahu jika ia memaksakan diri menunjukkannya, keduanya pasti akan bergabung untuk menyerang titik di mana ia berdarah. Ia hanya bisa menahan rasa sakit dan terus melawan Yanri selama puluhan ronde dengan pedangnya. Meskipun darah mengalir di mana-mana, rumput pun berlumuran darahnya. Meskipun begitu, Tian Yuxiao tidak berhenti. Menyeberangi 1000 jun. Ia menahan rasa sakit dan menggoreskan darah ke bilah pedangnya. Seketika, momentumnya mencapai puncaknya, dan energi pedang terus terkumpul di bilah pedang. Bang! Di kejauhan, di Aula Chimei, Cao Nianzu berdiri di tengah aula. Yang bisa ia lihat hanyalah dentuman keras di depannya dan segerombolan pohon tumbang. Hahaha, dia masih jago bertarung saat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkan makhluk kecil itu. Cao Nianzu tersenyum tipis. Dari kejauhan, pepohonan tumbang berbondong-bondong. Dia bisa merasakan kehadiran Tian Yuxiao perlahan memudar, menandakan bahwa dia telah meninggalkan area itu. Pilih 100 master dari aula untuk mengikutiku. Kata Cao Nianzu dengan suara berat. Sudah cukup bagus bagi sebuah aula untuk dapat memobilisasi 100 master yang terampil dan ahli dalam pertempuran. Aula Chimei berpenduduk puluhan ribu orang, dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua, wanita, dan anak-anak. Banyak orang muda dan setengah baya telah meninggalkan pertanian mereka. Yang tersisa semuanya adalah orang muda dan setengah baya berusia 30-an dan 40-an. Mereka masih bisa dengan mudah mengumpulkan 100 master untuk berangkat. Kekuatan Aula Chimei cukup bagus. Di sebuah lembah yang terjal di pegunungan Qilian, Tian Yuxiao berlari dengan ganas, darah mengucur deras dari tubuhnya. Jika dia tidak melawan Ji Sixuan hari itu, dia mungkin tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia dikejar dan diserang, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Rasa sakit yang menusuk-menusuk pinggangnya. Perutnya sudah dipenuhi beberapa luka, yang baru saja berkeropeng. Lupakan tentang bertarung lagi, bahkan berlari dengan kecepatan penuh pun mustahil. Gerakan sekecil apapun akan merobek lukanya. Jadi, yang bisa dia lakukan sekarang adalah berlari secepat mungkin. Untuk melepaskan diri dari orang-orang ini terlebih dahulu. Dia melesat menembus hutan, mungkin tidak yakin dengan jalan di depannya. Untuk melarikan diri dari mereka, dia terus merangsek masuk lebih dalam ke hutan, sama sekali mengabaikan jalan setapak. Tidak ada yang berbicara, hanya suara langkah kaki yang berdesir. Tian Yuxiao di depan, meskipun terluka, tetapi orang-orang itu tidak dapat mengejarnya. Wus! Wus!
Beberapa senjata tersembunyi berterbangan di belakangnya, dan Tian Yuxiao segera berbalik dan menjatuhkan semua dengan pedang bertaring hiu di tangannya. Namun, tepat saat ia berbalik dan menjatuhkan senjata tersembunyi di depannya, dua cakar terbang lagi terbang dari belakang. Swiss. Itu segera menukik ke samping, salah satu cakarnya menancap di pohon, sementara cakar lainnya mencengkram paha Tian Yuxiao. Ia langsung berhenti, rasa sakit menusuk pelipisnya, membuatnya tak berdaya untuk berlari lagi. Di belakangnya, Yanri dan Suhu sudah mendekat bersama anak buah mereka, dan di depan, sesosok berpakaian hitam muncul, berdiri tak jauh di depan Tian Yuxiao. Kepung dia. Suara Cao Nianzu menggema. Sekelompok orang muncul dari hutan. Serentak. Langsung mengepung Tian Yuxiao. Tangkap dia. Perintah Cao Nianzu lagi. Namun ketika obor diangkat dan mereka melihat bahwa itu adalah Tian Yuxiao, mereka tercengang. Orang yang mereka buru hingga larut malam itu sebenarnya adalah master muda sekte mereka. Semua orang di Aula Cimei tahu reputasi Tian Yuxiao yang luar biasa. Terlebih lagi, ayahnya adalah jenderal ksatria terakhir. Jika keadaan berjalan normal, Tian Yuxiao mungkin bisa bersaing memperebutkan posisi jenderal ksatria di masa depan. Namun kini orang yang diminta untuk mereka bunuh adalah tuan muda mereka. Sesaat, semua orang tercengang. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau patuh, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menghiraukan ucapanmu tadi siang. Selama kau berperilaku baik, aku akan membantumu mendapatkan posisi jenderal ksatria. Cao Nianzu menatapnya dan berkata dengan suara berat. Sebenarnya, sejak awal, ia berencana untuk membantu Tian Yuxiao mendapatkan posisi jenderal ksatria keluarga petani. Lagi pula, orang ini adalah bonekanya yang lebih berguna. Selama ia stabil, Aula Cimei akan berada di bawah kendalinya di masa depan. Pada akhirnya, Cao Nianzu tetaplah orang di luar keluarga Tian, juga bukan orang di 6 aula keluarga petani. Ia benar-benar orang luar. Oleh karena itu, Tian Yuxiao, seorang anggota lokal Aula Cimei, harus didukung. Selama masalah ini dapat diselesaikan dengan lancar dan damai, mereka bertekad untuk tidak memperburuk keadaan. Setelah puluhan tahun menjadi boneka, Tian Yuxiao tidak ingin lagi menjadi boneka yang tak berakal. Sejak kembali dari Sekte Lembah Hantu, ia telah berada di bawah kendali Cao Nianzu. Dari urusan besar yang berkaitan dengan aula hingga urusan kecil seperti berapa banyak uang yang harus dibawa saat bepergian, dan pakaian apa yang harus dikenakan, semua urusan ini harus melalui tangan Cao Nianzu dan memerlukan persetujuannya sebelum dapat dilaksanakan. Jika pamannya tidak meninggal, Tian Yuxiao pasti masih bisa bertahan lebih lama. Namun sekarang setelah pamannya meninggal, satu-satunya keluarganya telah tiada, dan ia akhirnya tak sanggup lagi menanggungnya. Mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Tian Yuxiao jelas salah. Namun dari sudut pandang egois, jika ia tidak marah dan terus menjadi boneka Cao Nianzu, maka ia benar-benar tidak manusiawi. Atau mungkin ia terlalu licik. Jika dia selicik itu, dia tidak akan membiarkan Cao Nianzu mengendalikannya begitu lama. Kau pikir masih ada ruang untuk meredakan hubungan? Tanya Tian Yuxiao dingin, menatapnya. Cao Nianzu mendesah tak berdaya, aku sudah membuka semua jalan untukmu, kenapa kau harus melawanku? Selama kau patuh, seluruh pertanian ini akan menjadi milikmu di masa depan. Milikku. Hahaha, semua yang kau lakukan hanyalah membuka jalan untuk dirimu sendiri, membantuku mengambil alih istana Cimei dan menyingkirkan semua rintangan di depanku. Semua ini hanya karena kau ingin memanfaatkanku untuk mengendalikan istana Cimei. Kau tidak perlu bicara sombong, aku hanyalah bidak catur dalam langkahmu. Tian Yuxiao menatapnya dan mencibir, kau sekarang membawa orang-orang dari istana Cimei untuk berurusan denganku. Kau sangat kejam. Meskipun orang-orang istana Cimei ini biasanya mendengarkan Cao Nianzu, alasan utamanya adalah karena bahkan Tian Yuxiao sangat menghormatinya sebagai ibu tirinya. Jika hubungan antara kedua orang ini putus, orang lain tidak akan mendengarkannya dengan mudah, tetapi Cao Nianzu justru meminta orang-orang dari Aula Cimei ini untuk membunuh Tian Yuxiao. Jika ini terbongkar, bukankah akan ada keributan besar di masa depan? Karena Tuan Muda Sekte begitu keras kepala, biarkan saja dia berbuat sesuka hatinya. Kata Cao Nianzu lembut, sambil melambaikan tangannya pelan. Namun, dua pria parubaya yang berdiri di depan, dengan pisau di tangan, ragu untuk melangkah maju. Nona Cao, ini. Apakah ini Tuan Muda Sekte? Salah satu pria berjanggut berkata dengan gemetar. Seorang pria yang lebih pendek di dekatnya langsung menolak, kau ingin kami membunuh putra kepala Aula Cimei. Kami tidak bisa. Bagaimana kami bisa menjelaskan ini kepada anggota klan kami nanti? Petani tidak membunuh petani. Benar. Ini Tuan Muda Sekte. Bagaimana kami bisa melakukan ini? Cao Nianzu membeku. Pedang yang tersembunyi di lengan bajunya dengan cepat menebas udara,
mengiris leher orang-orang yang baru saja berbicara, membuat mereka jatuh ke tanah. Kau, kata Tian Yuxiao serius, menatapnya. Namun kata-kata itu tertahan di bibirnya. Ia tidak menyangka Cao Nianzu akan mengabaikan martabatnya yang paling mendasar dan menyerang di depan semua orang. Pikirkan keluarga kalian, pikirkan istri dan anak-anak kalian. Dengarkan aku, dapat 100 tile emas, dan beginilah akibatnya jika kalian melawanku. Kata Cao Nianzu datar. Seolah-olah pedang yang telah membunuh beberapa orang itu hanyalah permainan anak-anak di matanya, tak layak disebut-sebut. Dilihat dari efek dan kekuatan pedang pembunuh tenggorokan ini, insiden sebelumnya pasti disebabkan oleh wanita ini, Cao Nianzu. Dan tekniknya sangat terampil. 20 tahun yang lalu, Cao Nianzu remaja mampu membunuh ayah Tian Yuxiao sendirian. Itu adalah pahlawan keluarga petani. Tanpa kekuatan yang kuat, seseorang tidak bisa menjadi pahlawan. Mungkin ayahnya tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis remaja bisa memiliki keterampilan yang begitu kuat. Ketika dia mengangkatnya, dia kotor dan pada dasarnya tidak terlihat seperti dia tahu seni bela diri apapun. Siapa yang mengira bahwa ketika dia tidak memperhatikan, dia benar-benar akan membunuhnya dengan pedang. Terlebih lagi, Cao Nianzu tidak hanya mahir menggunakan pedang panjang, tetapi juga pedang pendek. Ia selalu menyembunyikan belati di lengan bajunya. Aku tahu kau Jing Niu. Tian Yuxiao menatapnya dan berkata dengan suara berat. Sejak pertama kali Gu Chen memperhatikan Cao Nianzu, ia sedikit curiga, hingga kemudian ia hampir yakin bahwa wanita ini adalah Jing Niu yang bersembunyi di rumah pertanian. Meskipun ia telah menyadarinya sebelumnya, ia kekurangan bukti. Ketika Gu Chen datang, ia langsung tahu bahwa Cao Nianzu bukanlah orang biasa. Dulu, ia berpura-pura di depan semua orang, tetapi sekarang ia bahkan tidak berpura-pura, dan benar-benar mulai bertarung di depan semua orang. Cao Nianzu. Tian Yuxiao menatapnya dengan marah dan berkata, kau membunuh orang-orangku dan mengacaukan rumah pertanianku. Aku tidak akan pernah hidup damai berdampingan denganmu. Setelah itu, ia menyerbu ke arahnya dengan pedang. Tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri, lebih baik ia bertarung dengan baik. Kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan. Cao Nianzu memutar bola matanya dan berkata dengan dingin. Ia mengayunkan pedang panjang dari lengan bajunya dan bertarung sengit dengan Tian Yuxiao. Hanya bayangan pedang di udara yang terlihat, dan suara menderu terdengar di tengah malam. Malam itu sunyi, tetapi suara pertarungan terasa nyata, dentingan logam bergema jauh di dalam hutan. Tian Yuxiao sudah menghabiskan sebagian besar energinya, dan tingkat kemampuan Jing Niu, meskipun tidak lebih unggul, setidaknya setara dengannya. Tidak akan butuh beberapa menit bagi seseorang yang kesehatannya prima untuk mengalahkanmu hingga kesehatanmu rendah, kan? Pada saat yang sama, di hutan lain. Gu Chen dan rekan-rekannya telah melewati wilayah keluarga Gu dan memasuki tanah tak bertuan. Itu terasa sunyi di dalam wilayah keluarga Gu, tanpa seorang pun bergerak kecuali beberapa penjaga. Di luar itu, Anda tidak akan melihat siapapun selama beberapa kilometer. Tetapi begitu mereka memasuki tanah tak bertuan ini, daerah itu mulai melihat aliran orang yang stabil. Mungkin tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada kasino dan restoran barbecue di dalam hutan ini. Itu bukan kota yang sibuk, itu adalah hutan yang sunyi. Tetapi begitu Gu Chen dan rekan-rekannya memasuki tanah tak bertuan ini, rasanya seperti jalan pusat kota yang ramai. Orang-orang di daerah ini semua warna yang berbeda, dari kuning hingga hitam dan putih, mengenakan semua jenis pakaian. Semua orang minum, makan daging, dan bahkan terlibat dalam beberapa perkelahian. Gu Chen terbiasa melihat ini, tetapi Lan Wancheng melihat sekeliling seperti anak kecil yang penasaran. Wow, ada kasino dan restoran barbecue di hutan ini. Ini sangat tidak ilmiah. Lan Wancheng berkata dengan heran, dari mana orang-orang ini berasal. Orang-orang di dekat perbatasan biasanya memiliki izin masuk perbatasan. Ada zona penyangga di sekitar banyak perbatasan. Daerah ini umumnya dihuni oleh beragam orang. Kita seharusnya berada di zona penyangga ini sekarang. Zuo Sandu menjelaskan dengan tenang. Kota dari utara disebut kota Guangjiang. Ada zona penyangga di dalam kota Guangjiang, yang merupakan tempat tinggal sementara bagi personel asing. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih dalam, kau tahu banyak. Sepertinya kau pernah terlibat sebelumnya. Aku sudah berada di pasar gelap ini selama 2 tahun. Jadi aku tahu sedikit. Zuo Sandu berbisik di sampingnya. Tanah tak bertuan ini sebenarnya juga disebut pasar gelap, yang mirip dengan pasar gelap yang dipahami semua orang, tetapi tempat ini berada di hutan purba, dan keamanan di sekitarnya kedap udara, sehingga keamanannya terjamin. Begitu. Banyak hal yang dapat Anda pikirkan tetapi biasanya tidak terlihat dapat dilihat di sini. Anda dapat melelang semua jenis ramuan berharga, barang antik, dan harta tak ternilai di pasar gelap ini,
tetapi sebaiknya jangan datang ke sini sendirian, atau orang biasa tidak boleh memasuki tempat-tempat ini. Perkelahian dan pembunuhan bisa dikatakan biasa terjadi di sini. Setelah berjalan di hutan selama sekitar setengah jam, Gu Chen melihat bahwa hari sudah mulai larut dan berencana untuk mencari tempat beristirahat sejenak. Sudah lewat tengah malam. Ayo kita cari tempat istirahat. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah istirahat. Kata Gu Chen pelan, sambil memeriksa ponselnya. Li Qing kemudian meraih lengan Gu Chen dan buru-buru berkata, Tuan Gu, ada kuil di sana. Bagaimana kalau kita menginap di sana malam ini? Tanpa menunggu reaksi Gu Chen, Li Qing menuju kuil bobrok itu. Berhenti. Kau belum pernah pergi jauh, kan? Tanya Gu Chen curiga. Ada apa? Tanya Li Qing bingung. Aku memang jarang keluar rumah. Bukankah ada kuil bobrok di sini? Kurasa kita bisa istirahat di sini sebentar. Kalau tidak, kita akan selalu terlihat di jalan. Kau salah. Kuil bobrok seperti itu, kurasa kau akan terlihat kalau masuk. Dasar bodoh, mungkin ada lebih banyak mata di kuil bobrok ini daripada kamera yang kau gunakan untuk ujian mengemudi. Kau tidak punya pengalaman sosial. Zuo Sandu menamparkan dahinya dan berkata dengan marah. Semua orang tahu bahwa kita tidak boleh tinggal di kuil yang bobrok saat kita jauh dari rumah. Pertama, kuil tersebut bobrok dan tidak aman, dan kedua, mungkin ada beberapa kelompok orang di dalamnya. Mungkin lebih aman tidur di luar. Tidak mungkin. Kuil itu terlihat biasa saja bagiku. Kata Li Qing sambil menggaruk kepalanya bingung. Mereka tidak khawatir bertemu orang lain, tetapi tidak ada yang ingin memulai perkelahian di tengah malam begini. Satu perkelahian yang ceroboh bisa dengan mudah membuat seluruh pasar gelap waspada. Seperti yang sudah disebutkan, ini wilayah tak bertuan. Kita mungkin akan berkeliaran di hutan ini sepanjang malam. Semua orang lelah, jadi mereka pasti ingin menghindari masalah. Tepat saat dia selesai berbicara, seseorang menerobos pintu kuil dan terbang keluar. Bang! Orang itu menerobos pintu dan terbang keluar, sebilah pisau menancap tepat di dahinya. Lihat! Kata Zuo Sandu tanpa daya, merentangkan tangannya. Li Qing juga tampak malu. Dia baru saja mengatakan mereka akan masuk ke dalam kuil, tetapi sepertinya mereka beruntung tidak melakukannya. Jika mereka melakukannya, bukankah itu berarti ikut campur dalam keributan? Apa yang kalian lihat? Keluar dari sini! Seorang pria kekar yang berdiri di tangga berteriak pada Gu Chen dan yang lainnya. Lan Wancheng ingin melawan, tetapi Gu Chen menghentikannya, lalu tersenyum tipis dan berkata, maaf, kami hanya lewat dan akan segera pergi. Cepat pergi. Jika dulu, Gu Chen pasti tidak akan bisa menahan diri untuk mendekati orang itu untuk berdebat, tetapi sekarang berbeda. Hal-hal yang bisa dihindari tentu saja harus dihindari. Jadi, Gu Chen menghentikan Lan Wancheng, tersenyum padanya, dan pergi bersama beberapa orang. Mungkin hal semacam ini terjadi setiap hari di pasar gelap ini, dan ada orang yang lewat, tetapi orang-orang ini acuh tak acuh dan bahkan tidak memandang mereka. Ini adalah cara yang benar untuk memasuki pasar gelap. Anda dapat melihat segalanya di tanah tak bertuan. Jika Anda ingin terlibat dalam segala hal, Anda akan mati di sini cepat atau lambat. Dan Anda tidak dapat menjamin apakah orang yang Anda bantu adalah orang baik atau orang jahat. Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, seseorang dikejar di pasar gelap, tetapi setelah diselamatkan, ia malah membunuh dermawannya dan mencuri barang-barangnya. Siapapun yang memasuki pasar ini harus bersikap acuh tak acuh. Baik di pasar gelap ini maupun di pasar gelap lainnya, sebisa mungkin jangan ikut campur. Saudara Chen, jangan sentuh aku. Orang itu tadi sangat arogan. Aku harus menghajarnya. Kata Lan Wancheng dengan marah, meronta. Gu Chen segera melepaskan cengkeramannya, baiklah, lanjutkan. Namun begitu ia melepaskan cengkeramannya, aura Lan Wancheng langsung turun. Ia begitu arogan saat menghentikannya, tetapi setelah melepaskannya, auranya langsung memudar. Kau hanya memanfaatkan kekuatan orang lain secara berlebihan. Kata Zuo Sandu sambil menyeringai, menahan senyum. Aura Lan Wancheng mereda, dan amarah yang terpendam pun menghilang dengan sendirinya. Dia hanya menatap Gu Chen dan mendesah, Kakak Chen, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kita harus takut pada mereka? Berapapun orang di dalam, habisi saja mereka. Ini tidak sepertimu. Kau tahu apa? Mereka yang berkeliaran di pasar gelap perbatasan ini semuanya penjahat nekat. Bukan hanya itu, daerah ini juga rumah bagi para master. Jadi, lebih baik kau hemat tenagamu. Jangan sampai dipukuli nanti. Aku tidak peduli padamu. Lagi pula, prioritas kita sekarang adalah mencari tempat istirahat, bukan berkelahi. Kita sudah seharian di luar, dan aku lelah meskipun kau tidak lelah. Gu Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, dia mendengar kata-kata berikut.
Halo, teman-teman. Apa kalian menginap di hotel? Bukan hanya Gu Chen yang terkejut, tetapi yang lainnya juga. Ia segera berbalik dan melihat seorang wanita tua setinggi 175 cm berdiri di belakang mereka. Anak muda, apakah kau ingin menginap di hotel? Kamar single butik. Wanita tua bertopi itu bertanya pelan dari belakang Gu Chen. Gu Chen ragu sejenak, lalu mengangguk, oke. Ikuti aku. Di daerah yang tak berhukum ini, banyak hotel kecil yang kurang nyaman. Hotel-hotel itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang putus asa untuk menginap sebentar, atau bagi pedagang dari luar negeri untuk singgah. Jadi, lingkungannya pada dasarnya biasa saja. Tempat berlindung dari angin dan hujan sudah cukup baik. Lagi pula, suhu di utara masih bisa sangat dingin di malam hari, dan mereka telah mencapai bagian paling utara negeri Xia, yang suhunya hanya sekitar 10 derajat Celcius. Jika mereka tidak ingin sendirian di hutan pada malam hari, mencari hotel kecil seperti ini adalah satu-satunya pilihan. Anak muda, apakah kau dari luar kota? Percayalah, hotel kami memiliki lingkungan dan suasana yang luar biasa. Sangat ramai. Kau tak akan salah datang ke sini. Gumam wanita tua itu dalam hati sambil berjalan di depan. Ia mungkin mulai menggoda anak-anak muda itu karena melihat mereka. Kalau saja Lan Wancheng dan Li Qing, mereka mungkin akan mengobrol dengannya, tapi Gu Chen dan Zuo San sama-sama penipu ulung. Para germo ini pada dasarnya diabaikan. Benar saja, kamar-kamar pribadi mewah yang dibicarakannya itu semua omong kosong. Ketika mereka sampai di penginapan, itu hanyalah sebuah motel kecil biasa, dan tampak lusuh dan usang untuk beberapa waktu. Ada darah di dinding, dan bekas-bekas perkelahian. Bahkan pintunya hanya setengah terbuka. Melihat melalui itu, ia bisa melihat banyak orang minum dan makan, dan beberapa bahkan berkelahi. Beberapa orang mendorong pintu dan masuk. Begitu mereka masuk, mereka melihat pisau terbang-terbang melintasi langit. Sebelum Gu Chen sempat bergerak, Zuo Sandu memimpin dan menangkap pisau terbang itu dengan 2 jari. Gerakannya sangat halus, dan ia adalah orang yang tidak banyak bicara. Untuk bertahan hidup di tempat tanpa hukum seperti itu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah diam seperti Zuo Sandu. Semakin pelan suaranya, semakin kuat momentumnya. Pisau terbang itu tidak ditujukan secara khusus kepada Gu Chen dan yang lainnya, tetapi karena 2 atau 3 kelompok orang sudah bertarung. Anak panah, belati, dan sejenisnya berterbangan di mana-mana. Gu Chen, di sisi lain, duduk dengan tenang di kursi terdekat. Sesekali, anak panah dan belati akan terbang ke arahnya, tetapi biasanya ia akan menjatuhkannya ke tanah dengan lambaian tangannya. Halo semuanya, apa yang ingin kalian makan? Bosnya adalah seorang pria pendek. Melihat Gu Chen begitu mengesankan dan bisa duduk dengan tenang dalam keadaan seperti ini, ia tahu bahwa ini adalah pria yang tangguh. Jadi bos bergegas untuk menyambut mereka secara pribadi, membungkuk dan menempel di dinding, karena takut terluka secara tidak sengaja oleh kedua kelompok itu. Tampaknya situasi ini biasa terjadi dan tidak mengejutkan. Biasanya, setelah bertarung, mereka akan mengganti kerugian, jadi mereka pergi. Halo semuanya, mau makan apa? Kami punya daging sapi segar yang baru keluar dari oven. Berminat? Tanya pemilik toko dengan sopan. Ya, ya, ya. Bawakan kami semua daging kambing dan sapi yang kalian punya. Lan Wancheng sudah lapar. Ia sudah berjalan jauh dan hampir menghabiskan sedikit makanannya. Namun Gu Chen berkata dengan suara dingin, 4 mangkuk mie vegetarian, tanpa daun bawang, tanpa daging. Lebih banyak mie, lebih sedikit kuahnya. Pemilik toko yang tadi tersenyum, langsung berubah ekspresi setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Chen. Benar-benar tuan. Kita bisa tahu kalau seseorang itu orang luar begitu membuka mulutnya. Oke, tunggu sebentar. Setelah berkata begitu, pemilik toko bertukar pandang dengan wanita tua yang baru saja membawa orang masuk. Wanita tua itu juga menggelengkan kepalanya sedikit, mungkin mengatakan bahwa orang-orang ini sulit dihadapi. Kakak Chen, mie. Mie biasa ini tidak cukup untuk membuatmu kenyang. Kata Lan Wancheng dengan ekspresi malu. Gu Chen mau tidak mau memutar matanya. Kau tidak ingat? Apa kau lupa apa yang terjadi terakhir kali? Apa kau tidak tahu di mana tempat ini? Mie polos itu segera disajikan. Li Qing hendak mengambil sumpit di atas meja untuk dimakan, tetapi Zuo Sandu membukanya dengan tangannya. Sumpit ini ada isinya, dan kau berani menggunakannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gu Chen dengan tenang mengeluarkan sepasang sumpit emas dari celananya dan meniupnya. Makan mie di tempat seperti ini disebut makan semua makanan, dan menggunakan sumpitmu sendiri disebut tipuan. Dengan begini, orang lain akan tahu kau master dan tidak akan berani mencoba menipumu. Aku akan memberimu mie setelah aku selesai. Kakak Chen, kamu bawa sumpit ini. Tanya Lan Wancheng sedikit terkejut.
Kalau kamu di luar, bukannya kamu harus menyiapkan makanan sendiri. Tapi, kamu cuma ambil dari saku celana dan makan. Apa benar-benar nggak ada baunya? Bersambung.